Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Walau kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan materi yaitu sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan 6 organ dan 3 kelenjar penyusun sistem pencernaan manusia melalui kegiatan literasi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengkaitkan organ dan kelenjar pada sistem pencernaan manusia dengan fungsinya untuk mencerna makanan, baik nanti secara mekanik dan secara kimiawi, melalui kegiatan literasi dengan tepat. Sebelum kita masuk pada materi, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem pencernaan? Nah, sesuai dengan kalimatnya yaitu sistem pencernaan ya. Sistem dalam biologi merupakan sekumpulan organ-organ yang menjalankan suatu fungsi tertentu ya. Ya, dalam hal ini itu fungsi pencernaan. Sehingga sistem pencernaan itu apa? Nah, sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, hari ini apakah kalian sudah makan? Sudah ya, pastinya. Yang kedua, apa fungsi makanan bagi makhluk hidup? Mengapa semua makhluk hidup itu perlu makan? Nah, salah satu fungsi makanan bagi makhluk hidup yaitu menghasilkan nutrisi dan energi bagi kita untuk beraktivitas sehari-hari. Jika kita tidak makan, tentu ya nanti tubuh kita akan merasa lemas. Yang ketiga, bagaimana makanan dapat diproses dalam tubuh manusia? Kemudian, organ apa saja yang berperan dan bagaimana fungsinya dalam mencerna makanan yang kita makan? Nah, yang pertama, Ibu akan membahas apa itu proses pencernaan. Nah, proses pencernaan merupakan proses mengubah makromolekul menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Makromolekul ini molekul-molekul besar ya, kemudian menjadi mikromolekul atau zat-zat yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Ada 2 proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Yang pertama, pencernaan secara mekanik. Nah, apa itu pencernaan secara mekanik? Merupakan suatu pencernaan yang mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh organ-organ fisik pencernaan. Kemudian ada pencernaan secara kimiawi. Apa itu pencernaan secara kimiawi? Nah, pencernaan kimiawi itu merupakan proses mengubah makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Ada satu yang berperan penting dalam pencernaan kimiawi. Nah, apa itu? Nah, enzim. Nah, yang sangat berperan dalam pencernaan secara kimiawi itu enzim. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia dan fungsinya dalam mencerna makanan. Dari kita makan dari mulut sampai nanti dikeluarkan dari tubuh manusia. Nah, yang pertama, makanan nanti akan masuk ke mulut. Nah, di mulut itu kita memiliki suatu kelenjar yang dinamakan kelenjar ludah. Nah, manusia itu memproduksi 1,5 liter kelenjar ludah atau ludah setiap harinya. Nah, pertama makanan akan masuk ke mulut. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi.
pencernaan mekanik terjadi saat apa? Nah, saat kita mengunyah makanan. Mengunyah makanan di mulut itu menggunakan gigi ya. Seperti yang kita tahu, manusia memiliki 3 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, kemudian ada gigi taring, dan gigi geraham. Nah, dengan adanya 3 jenis gigi tadi menyebabkan manusia dapat mengkonsumsi segala jenis makanan, atau kita disebut juga sebagai makhluk omnivora. Kita bisa makan daging, kita bisa makan sayuran, kita bisa makan beras, kita bisa makan kita bisa makan nasi, kemudian kita bisa makan roti, dan lain-lain. Nah, makanan yang dikunyah tadi akan berubah menjadi struktur yang lebih kecil dan diselubungi oleh ludah ya yang ada di mulut, yang nanti akan dinamakan bolus. Nah, di dalam kelenjar ludah terdapat suatu enzim yang dinamakan enzim petialin atau enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian, di dalam mulut juga terdapat lidah. Nah, apa itu fungsi lidah? Fungsi lidah sebagai indera pengecap ya atau indera perasa. Jadi kita dapat merasakan rasa manis, asin, asam, atau pahit dari makanan yang kita makan sehari-hari. Fungsi lidah yang lain adalah menempatkan makanan yang sudah dikunyah pada kerongkongan. Nah, setelah dari mulut, makanan akan berada pada kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam esofagus ini, jika ada suatu makanan atau bolus tadi, maka syaraf-syaraf pada dinding jaringan esofageal akan memerintahkan otot-otot yang ada di esofagus untuk mendorong makanan yang dinamakan dengan gerakan peristalsis atau peristaltik, yang mendorong makanan dari esofagus menuju ke lambung. Nah, di lambung ini tersusun atas jaringan otot polos. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk meremas-remas makanan tadi, bolus, menjadi struktur yang lebih halus lagi. Nah, di dinding-dinding lambung ini juga nanti akan menyeksesnya kelenjar. Nah, atau suatu cairan yang dinamakan gastric juice atau cairan lambung ya. Nah, cairan lambung ini nanti mengandung 3 enzim. Enzim apa saja? Nah, ada enzim pepsin, renin, dan HCl. Nah, kita sebut saja enzim perih seperti itu ya, sehingga kita nanti dapat menghafal dan kita dapat lebih mudah memahami. Nah, fungsi enzim tadi itu apa? Nah, yang pertama tadi ada enzim pepsin. Fungsinya itu untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk mengkoagulasikan protein susu menjadi kasein. Kemudian ada HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman yang terbawa bersama makanan, sehingga makanan yang diserap oleh tubuh menjadi makanan yang bebas dari penyakit. Kemudian ada 3 kelenjar pencernaan. Yang pertama ada pankreas, kemudian ada empedu, dan ada hati. Nah, 3 kelenjar pencernaan tadi itu akan menghasilkan suatu cairan yang dinamakan digestive juice. Nah, isinya apa saja sih? Nah, isinya ada bilirubin atau biliverdin yang berwarna hijau atau kuning. Nah, ini biasanya nanti untuk mewarnai feses kita ya, sehingga feses kita bisa berwarna kuning ataupun hijau. Nah, bilirubin atau biliverdin ini berasal dari perombakan sel-sel darah merah yang sudah tua yang dilakukan oleh hati. Nah, kemudian makanan berada di lambung itu selama kurang lebih 3 jam. Nah, ini disebut sebagai Kim. Yang setelah makanan diproses di lambung, makanan akan menuju usus halus.
Nah, tadi kan ada digestive juice ya, yang dihasilkan oleh hati, kemudian dihasilkan oleh empedu, dan dihasilkan oleh pankreas, akan bermuara pada duodenum. Nah, di duodenum ini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh 3 enzim pencernaan. Yang pertama oleh enzim lipase yang akan memecah lemak menjadi 2 molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, molekul itu apa saja? Yang pertama, lemak nantinya akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim yang kedua, yaitu enzim tripsin. Nah, fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Enzim yang ketiga yaitu enzim amilase yang akan memecah karbohidrat menjadi monosakarida atau gula yang lebih sederhana. Nah, ini dipecah menjadi glukosa. Makanan dari duodenum selanjutnya akan menuju ke jejunum dan ileum atau yang dikenal dengan usus-usus penyerapan. Nah, di dalam jejunum dan ileum ini terdapat suatu struktur yang dinamakan villi atau jonjot-jonjot usus. Nah, villi atau jonjot-jonjot usus inilah yang nantinya akan menyerap zat-zat makanan yang diproses tadi. Zat-zat makanan diserap oleh villi kemudian akan menuju ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh manusia yang nantinya akan diubah menjadi energi. Nah, ada 3 komponen yang tidak dapat diserap oleh jonjot-jonjot usus. Yang pertama ada serat. Mengapa? Karena di dalam tubuh manusia itu belum memiliki enzim yang dapat mencerna serat. Kemudian ada air dan sel-sel mati. Nah, 3 komponen ini bersama sisa-sisa zat makanan dari usus halus akan menuju ke usus besar atau kolon. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri yang ada di usus besar. Nah, setelah dari usus besar, sisa-sisa makanan akan menuju ke rektum. Nah, apa itu rektum? Rektum merupakan struktur seperti kantong yang berfungsi menampung makanan, sisa-sisa zat makanan sementara. Nah, jika dalam rektum ini penuh, maka syaraf-syaraf yang ada di rektum akan merangsang syaraf untuk menimbulkan rasa mulas atau rasa ingin berak atau juga yang dikenal sebagai istilah desifikasi. Nah, setelah dari rektum, makanan akan menuju ke anus dan dikeluarkan dari tubuh. Berapa lama proses kita makan, kemudian dicerna sampai dikeluarkan? Nah, prosesnya itu kurang lebih berlangsung selama 30 sampai 40 jam. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai organ pencernaan, kelenjar pencernaan, dan fungsinya dalam mencerna makanan. Bagaimana? Sudah paham? Nah, ternyata proses pencernaan makanan dalam tubuh itu sangat kompleks ya. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga organ-organ pencernaan makanan kita. Dengan apa? Ya, bisa dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kita sudah sampai nih pada akhir pembelajaran. Nah, simpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama, dalam sistem pencernaan terdapat 6 organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan ada 3 kelenjar pencernaan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Simpulan yang kedua, terdapat 2 proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan makanan secara mekanik yang dilakukan oleh organ pencernaan fisik dan pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim pencernaan. Nah, sekian materi pada hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika kalian ada pertanyaan mengenai sistem pencernaan ataupun belum paham, bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp group atau ditulis pada kolom komentar. Dan bisa juga menghubungi Ibu melalui Google Classroom ya. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Jangan malas. Walaupun kita belajar secara daring,
Nah, sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.